Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 genap ingin membahas mengenai penerapan konsep elips dan parabola pada sistem lintasan orbit planet dan lintasan penerbangan satelit dari bumi. Pada kali ini kami akan fokus pada materi konsep geometri irisan kerucut. Jadi, irisan kerucut adalah lokus atau kumpulan semua titik yang membentuk kurva 2 dimensi yang dihasilkan dari perpotongan antara permukaan sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar. Ada 4 bentuk utama irisan kerucut yang paling sering dipelajari dalam geometri. Yang pertama, lingkaran. Lingkaran merupakan kurva yang terbentuk ketika bidang pemotong dasar memotong kerucut secara tegak lurus terhadap sumbu simetri kerucut. Yang kedua adalah elips. Elips merupakan kurva oval yang terbentuk ketika bidang memotong selimut kerucut secara miring atau tidak sejajar dengan alas dan tidak sejajar dengan garis pelukis kerucut. Yang ketiga adalah parabola. Parabola adalah kurva terbuka yang berbentuk menyerupai mangkok atau kubah. Kurva ini terbentuk ketika bidang memotong selimut kerucut dengan kemiringan yang sama persis dengan kemiringan garis tepi kerucut. Dan yang terakhir adalah hiperbola. Hiperbola merupakan kurva terbuka yang terdiri dari 2 cabang terpisah dan simetris. Kurva ini terbentuk ketika bidang pemotong memotong kedua selimut kerucut secara vertikal atau tegak pada sudut yang curam. Pada kali ini, kita hanya memfokuskan pada konsep geometri irisan kerucut yaitu elips dan parabola saja. Elips adalah bidang pemotong seluruh selimut kerucut secara miring, sedangkan persamaan elips adalah himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus sama dengan jaraknya terhadap garis direktris. Parabola adalah bidang pemotong seluruh selimut kerucut secara miring, sedangkan persamaan parabola adalah himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus sama dengan jaraknya terhadap garis direktris. Hukum 1 Kepler dan orbit planet. Hukum 1 Kepler berbunyi, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips, dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Kita akan membahas apakah lintasan orbit planet itu berbentuk elips dan membuktikan bahwa persamaan tersebut adalah persamaan elips. Kita akan menggunakan persamaan x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. A adalah sumu mayor atau titik terjauh bumi dari matahari, dan b adalah sumu minor atau titik terdekat bumi dari matahari. Selanjutnya, berhubung nilai x belum diketahui, kita akan memilih titik uji x dan y. Untuk membuktikan rumus tersebut sama dengan 1, kita ambil salah satu titik koordinat sembarang yang berada di jalur orbit bumi. Misalkan, kita pilih x sama dengan 100 juta kilometer. Selanjutnya, kita mencari nilai y dengan persamaan berikut. Y sama dengan b akar 1 kurang x kuadrat per a kuadrat. Y sama dengan 149,58 akar 1 kurang 100 kuadrat per 149,6 kuadrat. Y sama dengan 149,58 akar 1 kurang 10.000 per 380.000,16. Y sama dengan 149,58 akar 1 kurang 0,4468. Y sama dengan 149,58 akar 0,5532. Y sama dengan atau mendekati 111,26. Berhubung nilai x dan y-nya sudah ditemukan, kita akan substitusi ke persamaan elips. Kita akan membuktikan apakah lintasan orbit planet bumi berbanding lurus dengan persamaan elips. Rumus persamaan elips yaitu x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan diketahui nilai x sama dengan 100, nilai y sama dengan 111,26, dan nilai a kuadrat sama dengan 22.380,16, dan nilai b kuadrat sama dengan 22.374,18. Kita substitusikan ke persamaan elips sehingga 100 kuadrat per 22.380,16 tambah 111,26 kuadrat per 22.374,18 sama dengan 1. Lalu kita kuadratkan x dan y-nya mendapatkan 10.000 per 22.380,16
tambah 12.378,79 per 22.374,16 sama dengan 1, sehingga mendapatkan hasil 0,4468 tambah 0,5532 mendekati 1,00. Berdasarkan persamaan elips, jika hasil substitusinya sama dengan 1 dan berbanding lurus dengan persamaan elips, maka terbukti bahwa lintasan orbit planet bumi berbentuk elips. Setelah kita membahas mengenai konsep elips, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep parabola yang berhubungan dengan mekanika orbital satelit. Jadi, sifat dan pergerakan satelit di luar angkasa sangat bergantung pada hukum geometri irisan kerucut, khususnya elips dan parabola. Jenis lintasan ini ditentukan oleh jumlah energi dan kecepatan yang dimiliki satelit saat diluncurkan dari bumi. Jadi, kita akan menggunakan persamaan parabola untuk menentukan titik ketinggian dari suatu satelit. Dengan menggunakan persamaan parabola, yaitu dalam kurung X minus H pangkat 2 sama dengan minus 4P dalam kurung Y dikurang K. Dengan diketahui yang dimana garis melengkung parabola inilah jalur lintasan satelit yang kita hitung, dan titik puncaknya yaitu 0,500, yang dimana adalah posisi tertinggi satelit tepat di atas titik pengamatan, dan sumbu mendatar atau X-nya yaitu jarak satelit bergerak ke samping, misalnya 200 km ke arah kanan, dan sumbu tegak yaitu Y, yang dimana ketinggian satelit dari tanah terlihat menurun saat ia bergerak menjauhi dari pusat. Dengan persamaan parabola yaitu dalam kurung X minus H kuadrat sama dengan minus 4P dalam kurung Y minus K, yang dimana kita ketahui bahwasanya titik puncak H, K yaitu 0,500, artinya satelit mencapai titik tertinggi di posisi horizontal 0. Jadi kita ketahui bahwasanya nilai H-nya adalah 0 dan nilai K-nya adalah 500. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, menghasilkan X minus 0 kuadrat sama dengan minus 4 kali 100 dalam kurung Y minus 500, sehingga X kuadrat sama dengan minus 400 dalam kurung Y minus 500. Jadi kita telah menghasilkan persamaan X kuadrat sama dengan minus 400 dalam kurung Y minus 500. Jadi jika kita ingin tahu satelit saat ia berada di jarak horizontal X tertentu, misalnya saat satelit itu berada di jarak 200 km dari titik tengah, berarti X-nya sama dengan 200. Kita masukkan saja ke dalam persamaan tersebut. Kita substitusi ke dalam persamaan X kuadrat sama dengan minus 400 dalam kurung Y minus 500. Sehingga 200 kuadrat sama dengan minus 400 dikali dalam kurung Y minus 500 menghasilkan 40.000 sama dengan minus 400 dikali dalam kurung Y minus 500. Selanjutnya kita membagi kedua ruas kanan dan ruas kiri dengan minus 400. 40.000 dibagi minus 400 menghasilkan minus 100, dan minus 400 dibagi minus 400 menghasilkan 1, sehingga menghasilkan minus 100 sama dengan Y dikurang 500. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y-nya, maka dari itu kedua ruas kita jumlahkan dengan 500, sehingga kita dapat Y sama dengan 500 dikurang 100, hasilnya adalah 400. Artinya hasil ini menunjukkan bahwa satelit sedang menurun dari 500 km ke 400 km seiring ia bergerak menjauh dari titik tengah. Selanjutnya adalah aplikasi praktis astrodinamika. Salah satunya adalah reflektor antena parabola ground station atau stasiun bumi. Antena berbentuk piringan besar di bumi yang berfungsi menerima sinyal lemah dari satelit atau wahana antariksa jarak jauh. Hubungan geometrinya adalah yaitu penampang sebagai piringan antena dirancang mengikuti bentuk kurva parabola dengan prinsip kerja berdasarkan teori geometri. Semua gelombang sinyal sejajar yang datang dari luar angkasa dan menabrak piringan parabola akan dipantulkan tepat menuju satu titik fokus. Di titik fokus inilah diletakkan alat penerima yang berupa receiver agar sinyal terkumpul dengan sangat kuat dan jernih. Kesimpulannya, konsep geometri irisan kerucut merupakan instrumen kalkulasi mutlak yang terbukti presisi dalam memodelkan mekanika orbital, di mana penerapan konsep elips sukses menjelaskan fluktuasi jarak planet.
sesuai hukum 1 Kepler. Sementara konsep parabola menjadi peran vital dalam merancang jalur penerbangan terbuka satelit untuk meloloskan diri dari gravitasi bumi saat menembus kecepatan lepas. Oleh karena itu, pemahaman terpadu antara geometri analitis dan astrodinamika sangat krusial karena kesalahan perhitungan sekecil apapun dapat berdampak fatal pada kegagalan posisi satelit yang berpotensi melumpuhkan jaringan komunikasi global. Itulah pembahasan singkat mengenai penerapan elips dan parabola pada sistem lintasan orbit planet dan lintasan penerbangan satelit dari bumi. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.